Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan tahun baru Cina atau sering kita sebut Imlek. Gong Si Fat Chai. Saya mempunyai banyak angpau. Seperti wayang kulit angpaunya. Tapi jangan Anda curiga, ini amplop-amplop angpau beberapa tahun lalu saya kumpulkan. Bukan berarti ini angpau isi, tetapi kosong. Nanti saya isi, kalau bisa saya bagi-bagi supaya rezeki saya semakin berlimpah. Gong sifat cawai. Saya juga mempunyai roti pisang. Di dalamnya ada pisang coklat yang sangat nikmat rasanya. Ada orang yang suka rotinya, yaitu kulitnya. Ada orang yang suka di dalamnya pisangnya atau coklatnya. Jadi sama-sama penting roti piscok ini, pisang coklat ya. Jangan mengatakan yang penting adalah pisangnya, yang enak adalah coklatnya, yang enak adalah kulitnya, gandumnya. Tetapi semuanya bisa dirasakan enaknya menurut selera masing-masing, menurut lidah masing-masing. Ini saudara-saudari yang terkasih. Hari ini dalam tahun baru Cina atau Imlek ini, Xinjia ini, kita bersama-sama mendengarkan bacaan dari gereja yang kita dengarkan bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini cukup panjang karena membuat dua cerita atau cerita berjendela. Yang pertama ketika Yesus didatangi oleh Yairus, seorang pemimpin ibadat. Yairus mohon dengan sangat kepada Yesus, "Datanglah ke rumahku, anakku sekarang umur 12 tahun, sakit parah, mohon disembuhkan." Lalu Yesus mengatakan, "Aku akan datang ke rumahmu." Maka kemudian Yesus mulai jalan, diiringi banyak sekali orang berdesak-desakan. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dia sakit pendarahan. Wanita itu sudah pergi ke tabib manapun. Semua hartanya sudah habis untuk berobat pendarahannya, tetapi tidak sembuh juga. Lalu dia berjumpa atau paling nggak melihat Yesus dari jauh. Ternyata pengikutnya banyak sekali, diiringi oleh banyak orang yang kagum kepada Yesus. Lalu wanita itu berpikir, asal ku jamah jubahnya saja, pasti aku akan sembuh. Maka dia berusaha mendekat, kemudian akhirnya menyibak kerumunan itu dan memegang jubah Yesus. Lalu Yesus tiba-tiba menengok ke kanan ke kiri. "Siapa yang menjamah jubahku?" Para murid mengatakan, "Banyak orang berdesak-desakan, Tuhan. Kenapa kamu mengatakan siapa yang menjamah jubahku? Padahal semuanya menyenggol engkau." Sebab waktu wanita itu memegang jubah Yesus, kuasa keluar daripadanya dan menyembuhkan ibu itu. Lalu ternyata ibu itu ketakutan dan tersungkur di hadapan Yesus dan mengatakan, "Imanmu menyelamatkanmu." Maka ibu itu gembira sekali, yang tadinya sudah putus asa, tidak punya harapan, dibangkitkan oleh Yesus. Lalu kembali ke cerita utama. Yesus kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Yairus. Dia bertemu dengan keluarga, sanak saudara yang sudah meratapi, menangis karena anaknya ternyata sudah mati. Tetapi Yesus mengatakan, "Jangan takut, anak itu hanya tidur." Semua mentertawakan Yesus karena anak itu memang sudah mati. Tetapi Yesus kemudian dipersilahkan oleh Yairus untuk masuk ke kamar anak muda itu. Dan kemudian anak muda itu dijamah oleh Yesus, diberkati. Kemudian Yesus berkata, "Talitakum, hei anak muda, bangunlah." Maka anak muda itu pun bangun. Dia nyawanya kembali dan dia hidup lagi. Dan semuanya takjub akan hal itu. Karena orang itu sudah dewasa,
Yesus minta supaya anak itu dibawa keluar, diminta makan, disediakan ikan, supaya orang-orang tahu bahwa anak itu memang masih hidup dan dia memang sudah dewasa, sudah bisa makan dan minum sendiri. Dan orang selalu merasakan terheran-heran, kagum kepada Yesus. Dan disitulah, saudara-saudari, orang percaya pada keajaiban Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tadi saya katakan roti pisang ini itu seperti cerita berbingkai yang disusun oleh Markus, penulis Injil Markus, karena seperti seperti tepungnya ini membungkus pisang. Demikian juga cerita Yairus yang minta anaknya disembuhkan, bahkan sudah mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Di situ membingkai cerita seorang wanita yang sakit pendarahan. Dua-duanya enak dinikmati kalau kita makan, karena itu semua menjadi kabar gembira Tuhan. Tetapi dibingkai seperti selai, yaitu roti tengahnya ada rasa macam-macam, pisang, keju, ada rasa daging, mungkin telur dadar, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menikmati dua cerita sekaligus yang dibingkai dan rasanya enak. Intinya membuat orang semakin percaya akan kasih karunia Tuhan. Membuat orang yang disembuhkan semakin beriman akan Tuhan. Semakin punya pengharapan dan kegembiraan iman. Itu intinya, saudara-saudari yang terkasih. Sistem selai, slice, dan kemudian itu dibingkai. Kalau dimakan bersama-sama, rasanya menjadi enak, nano-nano. Kalau kita tunjukkan dua kisah ini, membuat kegembiraan muncul, baik seorang ibu yang pendarahan, Yairus dan keluarga besarnya, dan juga pemuda itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya masih frater di kuliah di Kentungan di Yogyakarta yang di bawah Universitas Sanata Dharma. Waktu itu saya masih frater, masih muda, masih energik ya. Sekarang sudah tua, sudah loyo, rambut sudah putih semua. Kalau masih energik, semuanya seperti anak muda tadi. Nah, tahun 98 ada peristiwa nasional yang menggemparkan, yaitu demo di mana-mana minta Pak Harto turun pada waktu itu. Maka frater-frater, mahasiswa-mahasiswa Katolik di Sanata Dharma menggalang aksi juga, tidak mau ketinggalan. Dan kemudian dari Kentungan kami berjalan ke kampus induk di Sanata Dharma. Kami membentangkan spanduk dengan memakai pakaian jubah atau kebesaran seorang frater atau romo atau biarawan-biarawati rohaniwan, suster-suster juga. Kemudian tulisan spanduk itu, kemudian ada semacam tempat untuk orasi. Di tempat itu dibentangkan spanduk Injilnya, talitakum, hei anak muda, bangunlah, bangkitlah, supaya semua bangkit, semua merasa memiliki dunia ini, memiliki Indonesia, dan kemudian mereka pun digugah bahwa ini waktunya untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai suara, mempunyai keinginan atas negeri ini, tidak selalu diperas, tidak selalu hanya menjadi semacam aktor-aktor pengikut saja, tetapi juga aktor-aktor menjadi yang utama. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya pertama kali disuruh orasi untuk menyampaikan semangat kepada kaum muda itu. Dan kemudian apa yang terjadi setelah itu juga kemudian di beberapa kampus yang lain, UGM, di tempat IAIN juga mulai bergelombang itu. Dan juga isi Yogyakarta, di Jakarta lebih dahulu, kemudian juga di Surabaya, di Kota Malang, kota-kota lain. Dan itu menjadi suatu semangat bagi kaum muda tumbuh. Saudara-saudari yang terkasih, kaum muda
mempunyai semangatnya yang tinggi, gairah gelora perjuangan yang tinggi. Kalau kita picu kemudian menjadi harapan, menjadi suatu keinginan untuk memperjuangkan orang lain, keinginan untuk selalu memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tertawan, tertindas, itu menjadi semangat kaum muda. Dan ternyata kalau itu tidak dipicu, tidak dikatakan tali takum, maka kaum muda juga merasakan belum menemukan artinya. Maka dengan peristiwa itu, kaum muda, paling enggak yang kenalan saya, yang kami bersama-sama berproses dalam pendidikan politik dan juga berproses dalam saling mendukung, sekarang sudah mulai menunjukkan hasil-hasil pendidikan itu. Ada yang selalu konsisten dengan perjuangannya, selalu membela orang-orang kecil, selalu mempertahankan mereka, idealisme mereka di CO atau credit union. Ada juga yang mendampingi petani, ada juga yang mencoba bukan petualang, tapi mencoba peruntungan atau keinginannya supaya membela umat di partai-partai politik. Dan juga akhirnya mereka ada yang menaungi banyak orang karena menjadi direktur BUMN. Kemudian ada juga yang menjadi pengusaha sendiri. Dan semuanya tentu saja membawa semangat kebangkitan yang sudah mereka rasakan pada tahun 98 itu. Tentu ini di lingkungan kecil saja, di lingkungan di mana saya mempunyai teman-teman yang berproses dalam mahasiswa pada tahun 98 itu. Saudara-saudari yang terkasih, itu hanya satu sisi di mana orang mulai dibukakan semangatnya. Hai anak muda, bangunlah. Ada juga ketika saya mendampingi beberapa korban narkoba yang kecanduan narkoba. Semuanya anak muda. Memang ada satu yang medium, waktu itu umur 40-45 ya, tetapi bisa digolongkan masih semangat muda. Dan mereka sudah tidak punya harapan lagi. Narkoba membuat mereka seakan-akan pesimis dengan hidup, membuat mereka hanya mengikuti naluri untuk memenuhi kebutuhan kecanduan terhadap narkoba itu, terhadap putau, terhadap sabu, terhadap obat-obatan, sehingga mereka akhirnya terpuruk, tidak punya semangat lagi, tidak punya gairah hidup sebagai kaum muda. Pelan-pelan ada pendampingan, ada pendamping-pendamping yang bagi saya sangat komitmen dengan mereka, sangat sabar untuk mencoba menguatkan mereka lagi, mencoba untuk memberikan kepercayaan diri bagi mereka bahwa mampu untuk keluar dari ketergantungan itu. Dengan antar sesama, maka sistemnya adalah therapeutic community atau TC, yaitu mereka saling mendukung supaya mereka bisa keluar dari problem ketergantungan itu. Antar orang yang kecanduan saling mendukung, saling menyemangati. Ini awalnya dari anonimus alkoholik. Jadi mereka yang kecanduan alkohol membentuk kelompok-kelompok, saling mendukung, pulang lagi, nanti ketemu mungkin seminggu 2-3 kali, kemudian sharing, saling mendukung, pulang lagi. Nah, ini kemudian dipakai menjadi satu metode untuk menghadapi kecanduan narkoba, yaitu di Sentul City, di Yayasan Kedaton Paraita yang dikelola oleh Romo Sumar MSC. Maka banyak orang diselamatkan, anak muda, diberi pengharapan lagi. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan, tetapi ditunaskan lagi. Lampu yang berkedip-kedip tidak punya semangat, tidak punya nyala api, tidak dipadamkan, tetapi dinyalakan lagi. Dan ini menjadi semacam semangat tali takum. Hai anak muda, bangkitlah. Tidak hanya anak muda, kita semua yang mungkin sekarang merasakan sudah tidak punya harapan,
tidak berpengharapan, mungkin karena sakit, mungkin karena ekonomi, mungkin karena susah pekerjaan, mungkin karena terbentur dengan blacklist orang-orang yang sudah menghakimi kita. Bangkitlah, mari kita pelan-pelan merasakan tali takung itu. Dan kita masing-masing menjadi agen pembawa tali takung. Anak muda, bangkitlah, supaya orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan semangat dari kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.